semuanya, kembali lagi sama aku Cherry. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa sih definisi dari ekonomi? Jadi, ekonomi adalah sebuah bidang tentang pengurusan sumber dasar material, individu masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nah, ekonomi juga merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan seperti produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, setelah kalian mengetahui definisi ekonomi secara umum, ada juga definisi ekonomi menurut para ahli. Jadi, ada 5 para ahli yang mengemukakan tentang definisi ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada Adam Smith. Adam Smith mengaitkan ilmu ekonomi dengan negara. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai upaya penyelidikan terhadap kondisi penyebab dari munculnya kekayaan sebuah negara. Yang kedua yaitu ada Mill J.S. John Stuart Mill, seorang filsuf empiris yang terkenal di Inggris, berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu praktis atau sains praktikal yang mempelajari tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran, juga tentang kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Selanjutnya yaitu ada Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia. Nah, permasalahan di sini tentunya berupa masalah tentang perekonomian sesuai prinsip dan teori yang efektif serta efisien. Yang keempat yaitu ada Hermawan Kartajaya. Jadi Hermawan Kartajaya ini adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sektor-sektor industri yang sudah melekat. Yang terakhir yaitu ada Paul A. Samuelson. Menurut buku Economics tahun 1948 menyatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih dan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka dapat memiliki penggunaan alternatif untuk juga memproduksikan berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, setelah mengetahui definisi ekonomi secara umum dan definisi ekonomi menurut para ahli, selanjutnya yaitu teori dalam analisis dasar ekonomi. Jadi, teori dalam analisis dasar ekonomi ini dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu ada mikroekonomi dan yang kedua yaitu ada makroekonomi. Mikroekonomi. Jadi mikroekonomi yaitu analisis yang meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti seorang konsumen, suatu perusahaan, atau suatu pasar. Nah, mikroekonomi ini juga menitik beratkan pada efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya dan untuk mencapai kepuasan yang maksimum. Yang kedua yaitu ada makroekonomi. Jadi makroekonomi ini mencakup analisis teori lebih global atau lebih menyeluruh. Sifatnya menerangkan tentang bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian, serta peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Cherry tentang definisi dan pengertian para ahli serta perbedaan mikro dan makroekonomi, saya, Amalia, akan menjelaskan tentang isu-isu dalam analisis mikroekonomi. Yang pertama ada, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi? Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk yang harus diperhitungkan. Kenapa sih ini harus diperhitungkan? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk dengan sia-sia. Yang kedua, bagaimanakah cara menentukannya produksi barang dan jasa yang paling efisien? Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka.
berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Yang ketiga, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksikan. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa-siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan yang akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku yang akan mendapatkan upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang akan mendapat untung dari produksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua adalah isu-isu dalam analisis makroekonomi. Jadi dalam makroekonomi ini, kita akan mempertanyakan tentang yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Yang kedua, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu tumbuh konsisten? Yang ketiga, mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil? Yang keempat, mengapa pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berlaku? Setelah kita mengetahui mengenai isu-isu dalam analisis mikroekonomi, untuk selanjutnya saya Ade akan membahas mengenai isu-isu dalam analisis makroekonomi. Yang pertama itu ada masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara akan menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang, modal, teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk dan pengalaman kerja. Dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Dan yang kedua, itu ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Ia selalu mengalami masa naik dan turun. Ada kalanya kegiatan perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian mengalami perlambatan dalam perkembangannya dan ada kalanya ia merosot dan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Dan masalah yang ketiga itu masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu kegiatan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Dan yang keempat itu ada masalah kenaikan harga-harga atau inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi yakni tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah dan kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi juga berakibat buruk bagi masyarakat, yakni ia cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Namun di samping itu, inflasi juga memiliki akibat positif, yakni memberikan motivasi bagi para produsen untuk terus memproduksi. Dan yang terakhir itu ada masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.
Pembayaran-pembayaran tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal luar negeri, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang luar negeri. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen mengganti barang dan dalam negeri dengan barang impor. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Baik, setelah mendengarkan mengenai isu-isu analisis mikro dan makro, selanjutnya saya Yesa akan menjelaskan mengenai tujuan-tujuan dari ekonomi makro. Yang pertama adalah menstabilkan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi pada suatu negara itu meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan juga lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah kerja atau kesempatan kerja yang penuh tanpa inflasi. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai kesempatan dan penggunaan tenaga kerja penuh. Jika tujuan ini dapat tercapai, tujuan lain seperti stabilitas ekonomi juga akan tercapai. Yang ketiga itu adalah menghindari masalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang secara menyeluruh dan terjadi secara berkala. Nah, jika kenaikan harga terjadi pada satu atau dua barang saja, hal itu tidak dapat disebut inflasi. Kondisi inflasi di suatu negara dapat menimbulkan akibat buruk dari segi kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang memengaruhi perekonomian suatu negara. Lalu yang keempat adalah menciptakan pertumbuhan yang teguh gitu. Terdapat dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam jangka panjang. Di antaranya untuk menyediakan kesempatan kerja kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua alasan tersebutlah merupakan pendorong utama pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Yang kelima itu adalah mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Setiap negara melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik perdagangan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Perdagangan internasional akan berdampak ke neraca pembayaran internasional dan nilai mata uang asing. Neraca pembayaran yang tidak seimbang akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri. Akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan nilai mata uang asing meningkat. Hal ini menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi dan biaya produksi yang meningkat. Baik, berikutnya adalah mengenai kebijakan makroekonomi. Jadi kebijakan makroekonomi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Nah, menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Contoh dari kebijakan fiskal adalah seperti peningkatan anggaran COVID-19, pemberian subsidi bahan bakar, misalnya penurunan harga BBM diharapkan membantu pengusaha mikro dan masyarakat lain sehingga roda ekonomi terus berputar. Lalu berikutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah yang dijalankan melalui bank sentral untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan membuat perubahan dan penawaran uang dan juga suku bunga. Nah, menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral atau di Indonesia lebih dikenal dengan Bank Indonesia dapat memengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan moneter, pemerintah dapat menambah penawaran uang. Pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun.
Dalam masa inflasi, langkah-langkahnya sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Contoh dari kebijakan moneter yaitu kenaikan atau menurunkan tingkat suku bunga, misalnya pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse report date sebesar 50 basis menjadi 4,75%. Lalu yang terakhir adalah kebijakan segi penawaran. Nah, kebijakan segi penawaran ini adalah langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi dikurangkan, dan teknologi semakin berkembang. Contohnya adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah pendapatan yang berlebihan.